ibadah-Mu ya Roh Kudus. Engkau Tuan rumah kami. Dan Yesus, Engkau yang berkuasa. Engkau Tuhan kami. Tuhan atas ibadah kami. Tuhan atas hidup kami. Tuhan atas segalanya. Pagi ini Engkau bawa hati kami kembali kepadamu Tuhan. Semua kami dilekatkan kepadamu dan tidak kepada yang lain. Roh hikmat, wahyu dan pengertian Kau beri, biar semuanya menyukakan akan hati-Mu. Thank you Father God. Demi nama Tuhan Yesus, dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Pagi ini saya mau sampaikan sesuatu. Saya rindu bisa bicara dari hati ke hati dengan semua saudara. Dalam 10 hari terakhir ini, Tuhan berurusan dengan hati kami itu luar biasa. Saya sampaikan dengan tidak malu sebab saya pikir, saya renungkan lagi, semua kita toh harus belajar. Melihat dari kejauhan akan hanya melihat akan sesuatu yang kelihatannya baik. Kalau Anda melihat gunung dari kejauhan, Anda akan lihat kemegahan, keindahan yang luar biasa. Tapi semua kita tahu waktu kita mendekat ke gunung itu, seringkali tidak seindah yang kita pikirkan. Anda melihat akan jurang, tebing yang mengerikan, saudara melihat akan keganasan alamnya. Dan seringkali kita melihat ada banyak orang yang jadi korban akan keganasan alamnya. Selama 10 hari terakhir ini saya melihat ini puncak dari apa yang Tuhan kerjakan. Dia berurusan dengan hati. Saya tidak bicara 1-2 orang secara spesifik, tapi saya mungkin mewakili akan teman-teman pemimpin pastoral. Pertama-tama saya mau berkata pada saudara, kami sudah penyelesaian dengan Tuhan kemarin pagi. Dan saya melihat Allah begitu murah hati, Tuhan begitu gracious. Tapi sekaligus saya ingin minta maaf kepada saudara. Kami tidak bisa dengan sempurna memberikan teladan yang sempurna juga bagi setiap Anda. Saya tahu berkali-kali Pak Yusak berkata bahwa setan cuma kerja 2 hal. Menarik kita, menahan kita, atau dia akan dorong kita. Dan secara jujur, kami mengalami yang kedua. Ada hal-hal yang sebetulnya bukan pekerjaannya saudara, tapi sikap hati, sikap-sikap yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di luar tidak ada orang yang tahu. Sepertinya kelihatannya semuanya baik, Tuhan berikan banyak hal, tapi ada sesuatu yang tidak pas dengan hati Tuhan. Sekali lagi ini bukan soal jenis pelayanan apa yang kita kerjakan yang salah, tapi sebetulnya ini kesikap hati yang salah. Saudara mengerti kalau kita sudah sekian tahun hidup dalam anugerah, dalam berkat Tuhan, seringkali tanpa sadar, memang semuanya tidak ada orang mau begitu. Tiba-tiba kita terjebak pada yakin diri yang berlebihan. Kita merasa selama ini Allah menyertai, dan tanpa sadar kita melakukan segala sesuatu yang kita pikir juga Tuhan mau. Memang itu sesuatu yang Tuhan mau, tapi sikap hati yang salah. Saya dengan terbuka mau berkata pada saudara, kami sudah sampai sebegitu. Tidak ada kaitan dengan masalah moral, masalah keuangan, tapi ini sikap hati. Dan seringkali lebih jahat daripada semua yang tadi saya sebutkan. Tidak berarti bahwa kita mengatakan bahwa perzinahan dan kalau kita pakai duit itu kurang jahat. Tapi saya berkata, sikap hati
Itu yang paling Tuhan tekankan dalam hidup kita. Saya berterima kasih kepada banyak hamba Tuhan yang dengan berani menyatakan akan apa yang Tuhan nyatakan. Pak Yusak telepon pas saya di Amerika, nangis ya. Glory Bahman kemarin sampaikan kepada saya, walaupun sudah sedikit terlambat karena paginya kami tahu apa yang sudah selama ini dikerjakan dan kami kumpul dan kami berdoa, kami buat pertobatan yang sangat dalam semalam kemarin pagi. Tapi tadi malam beliau sampaikan 2 pesan buat kami para pemimpin. Satu di antaranya dia berkata, Tuhan berkata sebetulnya sekian minggu yang lalu, kalian sudah jalan mendahului Tuhan. Saya mau ajak Anda belajar sebagian dari firman Tuhan pagi hari ini. Tapi saya berharap ini memberikan pelajaran buat setiap kita. Bahwa kalau tidak hati-hati, kita bisa ditinggal Tuhan, saudara. Dan mungkin tidak akan kelihatan seketika. Tapi sekali lagi saya berterima kasih, saya bersyukur kepada Tuhan. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang baik. Teguran, sekalipun itu keras dan tidak enak buat daging, tapi itu tanda Dia mencintai kita, dan Dia mengasihi kita, dan Dia tidak mau meninggalkan kita. Amen, saudara. Coba kita buka di Ayub pasal 10, ayat yang ke-12. Ayub 10 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Dalam terjemahan yang lain, King James mengatakan, thy visitation hath preserved my spirit. Kunjunganmu Tuhan telah memelihara, menjagai akan rohku. Pada waktu kita lahir baru, banyak orang berpikir bagaimana men-follow up orang supaya tidak mati rohnya. Pada waktu kita mulai menikmati akan kebaikan Tuhan, semua orang bergumul bertanya apa yang harus kita buat supaya roh kita tidak dying dan roh Tuhan tetap bersama dengan kita. Banyak orang membuat berbagai cara untuk mencoba menjaga, dan orang berkata supaya orang tumbuh dan tetap hidup di dalam Dia. Tapi kitab Ayub mengatakan dengan sangat jelas bahwa kunjungan Tuhanlah yang sebetulnya memelihara akan roh kita. Kita boleh mengerjakan banyak hal, tapi kalau tidak ada lagi kunjungan Tuhan dalam hidup kita, dan tidak ada lagi Tuhan yang kuat melawat kita, maka pelan tapi pasti roh kita akan mati pada akhirnya. Saya perhatikan, saya tadi malam Tuhan mengajar kepada saya. Harusnya pagi ini Glory Bahman yang menyampaikan firman. Tadi malam dia berkata, Pastor, bolehkah saya hanya sore saja? Dan roh Tuhan berkata, aku memang sudah mengatur itu, supaya engkau ada kesempatan bicara dengan umatku, supaya mereka juga belajar dan mengerti. Lalu tadi malam ketika pulang dari kebaktian, kami pulang cukup larut, saudara. Anda mengerti dari Senin sampai kemarin roh Tuhan kerja tiap malam luar biasa. Tadi malam cukup banyak, lebih dari 1.000 orang yang hadir. Dan roh Tuhan kerja tiap malam, itu saya perhatikan. Saya ikut 2 malam terakhir, saya berkata Tuhan luar biasa. Tapi dari Senin saya diberi kabar oleh teman-teman ketika kami masih di Amerika, bagaimana tiap malam Tuhan bekerja berurusan dengan hidup kita. Ada sesuatu yang Dia mau kembalikan di tengah-tengah kita, bahkan Dia beri lebih kuat lagi. Dan tadi malam Glory berkata pada saya, hal kedua yang Tuhan katakan kepada dia, untuk kami para pemimpin, dia berkata, aku dengar suara Tuhan memberi perintah. Dan Tuhan berkata, dia berkata begini, malaikat-malaikat yang selama ini diberikan untuk para pemimpin gereja harus diganti. Saya waktu dengar itu saudara-saudara, saya pikir
Aduh, ini sesuatu yang buruk, lemas saya. Anda tahu itu artinya turun. Kalau sampai diganti yang Tuhan berkata, kamu gak butuh yang ini. Tapi suaminya Mas Bahman berkata begini, dia juga kaget. Dia berkata begini, maksudmu diganti, itu diganti apa? Terus Glory tertawa, dia bilang jangan khawatir. Karena Tuhan berkata begini, tanggung jawab mereka akan lebih berat. Tugas mereka kelak akan lebih besar. Harus diganti yang lebih kuat, lebih tinggi posisinya, dan lebih kuat, dan lebih besar. Saya berkata pada Glory, Tuhan percaya loh sama kita. Satu hari yang sama Tuhan berkata, kamu sudah terlalu jauh mendahului aku. Pada saat yang sama Tuhan mengerti, ada sesuatu yang harus diganti, karena dia mau beri yang lebih besar. Saya berterima kasih karena saya tahu, dalam kemahatauannya, dia mengerti bahwa kita akan bertobat, saudara. Sebab kalau tidak, untuk apa? Diberi yang lebih kuat dan lebih besar. Tadi malam saya berdoa, Tuhan, apa yang membuat kita bisa mengalami seperti ini? Dan ini proses tidak dalam 1-2 minggu, saudara. Lama sekali. Dan Tuhan berurusan dengan hati saya kuat sekali. Tapi intinya Tuhan berkata begini, ada 2 hal yang membuat hadiratku bisa pudar dan tidak seperti yang biasanya aku lakukan. Dan yang pertama itu karena dosa dan karena kesombongan. Karena merasa kuat, karena merasa biasa disertai Tuhan. Dan akhirnya yakin diri dan jatuh dalam kesombongan. Coba buka Hakim-Hakim pasal 16. Anda tahu ini kisah tentang siapa? Dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-16, ayat 20, dan lihat pada ayat yang ke-21. Ini orang paling kuat di Alkitab, namanya Simson. Alkitab berkata, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Ini kadang-kadang berbahaya sekali, saudara. Orang yang biasa menikmati penyertaan Tuhan, selalu akan berkata, seperti yang sudah-sudah. Dulu kami disertai, sekarang pun pasti disertai. Tanpa sadar, tanpa diketahuinya, Tuhan sudah undur dari dirinya. Dan ayat berikutnya, langsung Alkitab berkata, dia tertawan. Tuhan berkata begini, kalau engkau tidak di dalam aku senantiasa, dan tidak ada orang mau sengaja mau di luar Tuhan. Ya toh kita datang kebaktian, kita nyembah Tuhan, kita berdoa, kita melakukan semua. Itu kan kita mau di dalam Dia. Tapi seringkali waktu kita di dalam Dia, kita menikmati begitu banyak, tiba-tiba kita bisa slip. Dan Tuhan berkata, waktu engkau mulai tidak di dalam aku lagi, sebetulnya engkau sudah terekspos terhadap serangan setan. Boom.
Bukan karena dosa orang-orang tertentu ini, saudara, tapi karena expose. Saya harap Anda ambil bagian puasa 3 hari dari kemarin, hari ini, dan besok. Jumat saya mau bicara banyak, tapi saya lihat roh Tuhan lagi kerja. Tuhan berkata, jangan sekarang. Nanti ada waktu kau bicara dengan mereka. Kenapa mereka mesti puasa 3 hari ini? 10 hari terakhir, saudara, minimal yang saya dengar itu, yang saya lihat langsung, 4 atau 5 di antara kita mengalami accident, kecelakaan. Mobil gereja bawa anaknya Pastor Harold II ke Ceparaya, Pati. Pulang, memang secara route-nya gini bukan salahnya dia. Dia di jalur yang benar. Ada motor dari arah yang berlawanan, menghindari lubang, kenceng rupanya. Waktu sudah dekat mobil yang ditumpangi 2 anaknya Pak Harold ini, ada lubang. Dia menghindari, dia ambil ke kanan. Dia nggak bisa lepas. Bentur mobil kita. Bus. Mati 1, saudara. Buat saya kaget sekali. Mati. Memang keluarga nggak nuntut, karena rupanya mereka lihat, terus keliru kan. Kenceng karena sudah nggak bisa, mereka belok kanan. Mati 1. Pak Timotius telepon saya, menjelang saya khotbah itu sore di LA. Dia mau tadinya nggak mau ngomong, tapi saya bilang, kamu ngomong nggak apa-apa. Dia bilang, mati orang. Sehari kemudian, 2 hari kemudian saya lupa, Pak Ardian lagi liburan di Australia. I don't know, jatuh di salju, patah lagi, gendong sekarang tangannya, dioperasi 9 jam bangun, operasi 9 jam. Begitu 2 itu terjadi, saudara, saya bilang ada yang nggak beres itu. Saya ngomong dengan Anda dari hati ke hati. Anda bisa kecewa dengan kami, itu hak saudara. Tapi saya hanya mau jujur dengan saudara, apa adanya. Pertobatan tidak usah menutupi apapun. Faktanya begitu. Lalu, saya sembahyang Tuhan, ini kenapa? Saya belum dengar yang 2 lagi loh, saudara. Saya lagi doa, Tuhan, ini ada apa? Nah, malam itu saya masih di Philadelphia. Menjelang mau ke Denver, dan saya tahu saya akan diinterview oleh Merlin Hickey untuk program TV-nya. Jadi saya buat coretan kecil di note saya di kamar hotel, dan pada waktu itu menjelang pagi, saya dengar Tuhan bicara. Karena mata masih berat, saudara. Jadi saya sambil setengah tutup mata, setengah buka mata, saya tulis yang Tuhan omong. Ini kalau Anda nggak pernah, ini bukunya saya bawa ini. Yang atas ini coretan saya untuk data yang kalau nanti dia tanya saya bisa ngerti. Saya mesti jawab bagaimana. Tapi di bagian bawah ini, Tuhan ngomong begini, hati jangan berpaling dari Tuhan. Banyak. Saya bilang, Tuhan, kalau gitu tanpa sadar, hati kami ini sudah berpaling dari Tuhan. Bayangin, di tengah kesibukan pelayanan, saudara. Kami tidak punya bisnis sampingan. Betapa mudahnya hati kita ini slip. Lalu saya dengar 2 lagi, atau mungkin 3 lagi. Pak Pupon, anaknya itu mau ke Taman Getsemani, bukan mau ke nightclub. Serempet motor. Patah apanya Pak Yus? Kakinya patah. Yang terakhir, sopirnya Pak Mul. Itu bawa sampai dalamnya ya. Sarah di situ mau nerjemahin John Olis. Nyerempet lagi, dar lagi. Urusan lagi. Masa 10 hari saya pergi, saya bilang, Tuhan, ini kan tidak normal. Karena itu saya minta Anda puasa.
Dari Jumat saya mau ngomong, Tuhan berkata tidak sekarang. Kamu ganggu rohku kerja. Dan memang Jumat lalu Tuhan kerjanya berbeda. Kami disuruh cuci kaki banyak orang. Jadi saya nggak bisa, saya nggak berani intervensi. Saya hanya mau tunjukkan kepada saudara ya, kalau hati kita ini sudah keluar aja dari Tuhan, dan tidak ada orang mau begitu. Tapi bisa loh, terjadi. Karena itu saya dorong Anda puasa karena itu. Dan berjaga-jaga dengan Tuhan. Tuhan berkata, lihat Simpson. Saya bilang, kenapa Tuhan? Dan ini bersamaan saudara sebetulnya. Begitu itu bersamaan dengan setelah kita keluar di TV itu ya, 2 minggu lalu. Beberapa teman bicara, dia berkata Anda sedang menyentuh akan sisi yang paling sensitif dari bangsa ini. Karena sejak terpuruk 97, Indonesia ini satu-satunya yang belum pernah bangkit secara ekonomi. Korea sudah oke, yang lain sudah beres. Malaysia sudah kuat, cuman ini. Jadi di kondisi begitu, Anda tahu, saya ngomong ya, yang respon minta buku itu hampir 1.300 orang. Tapi disurvei oleh S.C. Nielsen, itu company yang biasa survei akan rating TV. Dari 10 stasiun TV yang disurvei, kita ini penontonnya nomor 5. Kita hanya kalah dengan stasiun-stasiun yang sudah gede-gede dan mapan. Dan mereka menyiarkan berita pagi itu. RCTI, SCTV, Indosiar, dan MTV. Tapi dengan TPI, ANTV, yang nonton biblical economics itu kelimpahan itu lebih banyak dari yang nonton TPI, nonton ANTV, nonton TVRI, nonton segala macam. La TV, TV7, lewat saudara. Diperkirakan di 5 kota besar loh, ini belum total loh, 5 kota besar aja, yang nonton pagi itu 121.000 dan 85.000-nya itu orang-orang Islam yang nonton. Ini surprise saudara, gak pernah kepikir bahwa bisa begitu. Jadi itu kita kalah dengan 4 station yang gede-gede, tapi kita ngalahkan 5 di bawah kita. Terus terang Pak Sugi kan nungguin di CBN di Jakarta. Pak Mak itu sudah sangat pesimis. Dia bilang kok gereja banget munculnya. Tapi waktu dilihat resultnya, semua kaget. Surprise besar. Jadi sudah begitu kitanya, bang. Ngeri saudara. Tapi saya mau jujur apa adanya dengan Anda. Ya, mari buang topeng. Anda kan tidak expect kami nutupi semua jeleknya. Telanjang begini kan bagus. Ngakuin supaya Anda juga belajar. Dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Jangan ulangi kesalahan yang kami buat. Saya bersyukur pertobatan itu dahsyat sekali. Kemarin pagi kami kumpul, kami sembahyang nyembah Tuhan. Kita nggak ada pembelaan apa-apa. Hanya teriakan minta ampun dengan Tuhan. Saya beritahu saudara, beberapa dari kami lihat vision, same vision. Yesus turun di tengah-tengah kami. Anugerahnya besar. Amen. Saya yakin mulai hari-hari ini akan ada banyak kegerakan yang luar biasa akan Tuhan buat di tengah-tengah kita. Juga dalam hidup pribadi Anda. Saya berdoa jangan tinggalkan Tuhan. Jangan bergerak mendahului Dia.
Nah, hal yang kedua, kenapa Tuhan bisa undur? Ini lebih berbahaya dari yang pertama. Coba Anda buka di 2 Tawarikh 32. 2 Tawarikh 32. Ayat yang ke-31. Dua Tawarikh 32 ayat yang ke-31. Demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu, perhatikan, Allah meninggalkan dia ini Raja Hizkia, untuk mencobainya, supaya diketahui segala isi hatinya. Wah, ini gawat, saudara. Tapi bisa terjadi itu. Dan ini munculnya di tengah-tengah ketika dia menikmati mujizat dan tanda ajaib, sampai orang tercengang. Raja-raja Babel kirim orangnya, pengen ngerti keajaiban Tuhan. Detik itu Tuhan berkata, dia pergi. Bukan karena dosa loh. Tapi Alkitab berkata, Tuhan mau ngerti isi hatinya seperti apa. Dan kabar buruknya adalah Hizkia gagal, saudara. Dari mana dia gagal? Coba lihat 2 Raja-Raja 20. Saya baca mulai ayat yang ke-12. 2 Raja-Raja pasal 20. Ayat yang ke-12. Pada waktu itu Merodah Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat, tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan, sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel, tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan, dan dari keturunanmu yang kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Nah, repotnya reaksi Hizkia ini, saudara. Ini lihat. Hizkia menjawab kepada Yesaya, coba lihat omongannya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Dia tidak peduli orang lain, dia peduli dirinya sendiri. Anda tahu itu ego yang muncul. Dia tidak peduli orang lain. Tidak peduli kelak anak cucunya menderita,
Dia pokoknya berkata, selama aku hidup, asal aku damai. Dan itu sikap yang Tuhan tidak suka. Pak, apakah mungkin hari ini begitu? Agak berbeda sedikit, saudara. Sebab roh Tuhan ada pada kita. Tapi bisa terjadi, Anda dan saya tidak merasakan apa-apa. We feel nothing. Seperti Tuhan undur dari kita. Tapi sebetulnya tidak, dia di dalam kita. Dan di situ kita diuji oleh Tuhan. Kalau ada begini, reaksimu seperti apa? Itu berbahaya. Saudara bisa tidak sedang berbuat dosa, tapi Allah ingin hati kita kembali kepada Tuhan yang baik. Amen, saudara. Saya nggak tahu apa yang Anda sedang rasakan dalam hari-hari ini. Tapi saya mau ajak pagi hari ini, saya tidak akan bicara panjang lebar. I think paling bagus kita datang ke Tuhan dengan rendah hati di hadapan Dia. Mengakui semua yang ada dalam hidup kita. Apakah ada mungkin satu dua yang merasa yang sama? Iya Pak, hati saya sudah mulai jauh dan undur dari Tuhan. Biar pagi ini diselesaikan sama-sama. Amen. Nah, saya mau sampaikan begini sekali lagi buat saudara. Tuhan sudah bawa kita begitu jauh. Pada mulanya saya ragu terus terang untuk mengiyakan, karena gini saudara. Dua Sabtu yang lalu, I think, kami ada pertemuan dengan Glory Bahman dan suaminya di rumah saya. Dia berkata pada saya begini, Tuhan bicara dengan saya untuk setiap hari, at least selama seminggu, buat kebaktian di gereja. Saya bilang saya nggak di tempat, saya baru pulang Jumat. Dia bilang nggak masalah, kalau kamu setuju. Tapi memang saya nggak bisa nolak, saudara. Di hati kecil saya tahu ini Tuhan. Saya bilang sudahlah, mari dibuat. Dan memang roh Tuhan kerja. Kemarin dia ngomong sama saya lagi, 2 hari yang lalu. Kamu tahu aku sudah gak kuat badan saya. Anda tahu itu berat melayani. Kemarin sampai jam berapa? Jam 9. 4 jam. Dia doakan banyak orang. Memang cika-ciku kelihatannya. Tapi itu nyedot tenaganya luar biasa. Selesai langsung ke belakang, rebahan, gak kuat. Makan sudah gak nafsu, sudah pokoknya pengen tidur aja. Dia ngomong sama saya, Pastor, kamu tahu aku sudah gak kuat. Aku ingin segera selesai Senin, aku ingin terbang ke Bali, mau liburan aku. Gak kuat badan saya. Tapi aku gak bisa nyangkali, Tuhan belum selesai. Dan Tuhan mau memberkati umatnya. Dan dia bilang, Glory jangan pergi, terlalu cepat. Dia ngomong sama saya, I don't know, kalau enggak aku lebih suka. Tapi what do you think? Dia sudah push saya untuk bilang, jangan diteruskan, cukuplah sampai Minggu sore. That's all, done, selesai. Dia mau liburan, gak kuat badannya. Tapi saya malah ngomong gini, jangan buat keputusan dah. Tunggu sampai Sabtu malam. Lihat apa yang terjadi, baru kita decide. Kemarin sebelum kebaktian dia masuk kemari, dia bilang sama saya, aku gak punya pilihan. Jadi acara dengan dia, kita perpanjang sampai Kamis, saudara. Jumat tempat ini dipinjam oleh gereja lain. Kalau tidak mungkin saya kebelasin sampai Jumat. Tapi ini Kamis selesai. Saya beritahu gini ya saudara ya. Kita ini sudah kepalang basah. Kalau Anda berhenti di tengah jalan, tidak all out dengan Tuhan kali ini, rugi. Saya udah ngomong gini, ini tangannya Pak Ardian, setan mesti bayar harganya ini. Tangan hamba Tuhan dipatah-patahin begitu, saya bilang,
itu jatuhnya, tanya Pak Mul, itu saya dengarnya pertama main ski, sampai saya bilang, ya Pak Ardian mungkin lupa sudah 40 lebih. Tapi bukan main ski itu. Gimana Pak Mul? Yisak mau jatuh atau gimana? Merosot begitu ya? Keprosot gitu loh saudara. Dan Pak Ardian memang, saya lebih makmur lah badan saya dari dia ya. Jadi beratnya lebih berbobot gitu, kalau saya yang jatuh mungkin ini tangannya sudah nggak tahan. Dia kan agak langsing nih sekarang ini ya. Jadi merosot. Jadi tangannya kan refleks begini. Bisa patah. Dan dokter berkata gini, kami belum pernah lihat kasus patah kayak begini. Jadi bagus buat kami ini, untuk mengerti kalau patah ini harus diapain. 9 jam. Itu kayak gitu ya saudara. Kalau Anda tidak all out hari-hari ini, rugi. Saya berdoa ya, kecuali emergency, rumah kebakaran atau banjir bandang saudara. Atau Anda harus jaga malam, atau ada teroris ketangkep lagi di kampung sebelahmu, I don't know. Tapi kalau hanya karena perut lapar dan males, saya bilang buang lah. Masih 5 hari itu dari hari ini. Glorinya sudah teler, dia bilang, Pastor aku gak bisa pagi, saya mau tidur. Itu berkali-kali, itu saya tahu habis tenaganya saudara. Tapi saya hanya mau dorong, hanya bisa mendorong saudara, saya gak bisa paksa Anda. Please come, datang. Dengan hati terbuka, supaya apa yang Tuhan mau berikan dan kembalikan dengan dahsyat, tergenapkan sempurna di tengah-tengah kita. Amen saudara. Semua kita belajar. Anda lihat nobody is perfect. Jangan kagumi manusia karena itu. Kagumi Yesus yang luar biasa, yang kasihnya besar buat kita. Amen. Tutup Alkitabmu. Mari berdiri sama-sama. Mari angkat tangan kita sama-sama di depan Tuhan. Sucikanlah ya Tuhan hatiku ya Tuhan, keinginanku, bila ada suatu kejahatan, sucikan semua ku berdoa. Biar keluar dari hati kita. Sucikanlah hatiku ya Tuhan, keinginanku, bila ada suatu
kejahatan. Suci kan semua ku berdoa. Biar musik aja semua arahkan hati ke Tuhan. Ya Tuhan, mengampuni semua kami Tuhan. Berikan anugerah-Mu turun pagi hari ini. Kami ingin perkenan Tuhan dalam hidup kami. Kau ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Roh Kudus bawa hati kami terus tertuju ke Tuhan Yesus kami. Tidak ada orang yang hatinya berpaling daripada-Mu Tuhan. Tidak ada yang hatinya berpaling daripada-Mu. Kinaralama Santa Kaya Satu Kusete Kiremende Santa Kaya Ramata Karalapata Shantaro Shete Koro Shete Karamata Koroma Santa Ralabata Karaba Sinarala Soti Korema Siti Kirimata Karalamata Karalamata Korea Labata Karaba. Tuhan, 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 biar pengampunan-Mu turun di tengah-tengah kami Tuhan. Biar pengampunan-Mu turun di tengah-tengah kami Tuhan. Shantara Rasoto Koro Bahasiti Karalamata Kayaralamata Karaba Siti Koro Sinere Meti Sandira Latoto Site Kiaralamata Karabata Karaba Bosata Karasunarata Site Kiremete Koro Toto Kalaboto Kalabata Kayaramata Karaba. Biar hati kami balik kepadamu Tuhan, biar hati kami berbalik kepadamu. Syata koro siti karalamanta koro sata karabata kalapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Syata karasete koro sata karalamanta kosoto koro bata kalapata. Nishantara bata kami berjalan terlalu lama mendahului Engkau. Kami tidak rela menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kami. Syatakara Engkau yang mesti menanti kami, atau Engkau sudah tertinggal jauh di belakang. Kau berikan pengampunan Tuhan pagi hari ini, Kau beri pengampunan. Syatakara basoto koro santakara rarana masih diri re-re-re-re-pete. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Thank you, Father God. Sucikanlah, ya Tuhan Yesus, hatiku ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, selidiki keinginanku. Kau selidiki hati kami, ya Tuhan. Suatu kejahatan akan
Roh-Mu yang kudus dari tengah-tengah kami dan dari hidup kami, Tuhan. Forgive us, Lord. Jesus. Jesus. Jesus, ampuni kami, Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami kembali kepadamu, Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Terus tarik hati kami balik kepadamu, Tuhan. Kiara patah sata kaya pasar sedikiri besedikiri tata karana patah kirana sedikuru sata karamata kasedikirana mata karana. Jesus, 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 Jesus. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Shata karabata sete. Shede kirebe shede kuru shata karabata karaba. Kiara basata kasatu kushete kiara. Shede kuru shata karamata sete kiara bata sata karaba. Kiara basatu kushete kirebe shede kuru shata karabata karaba. Sikiremete shete kuri bashanta karabata karamata kuri alaba santa karaba. Santa kuru santa karaba shete kuri alama santa karalaba santu kuru shete kuri abasanta. Shete kuru santa karaba shete kuru musanta karalaba karama santa karabalaba. Shete kuru santa karama shete kuru musanta karaba santa karaba santa kalaba shete kirepete kasa. Saya minta teman-teman pastoral semua maju ke depan. Shata karaba shete kuru santa karaba shete kuru santa karama ta karaba ta kuryala pata kayaba. Shete kuru santa karaba shete karama ta karaya papata shete kirepete te kirepete kuryala. Shidaroro sidara baba bora sidare matara bata pasete karala matara bata karaba santa karaba. Sedere mesidaro sudoro moto sidara lada koro poside kira matara bata koro pota karaba laba. Ora sidara mata sidha kira la santa karabata 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 karaba.
Shetegere mendere masata karabasata karabasata karabata koro sata karalamata kalamata. Oh my God, karasata karabasete kere mende kori.